Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Matkul Hukum Perusahaan kelas O. Nama saya Nafis Adibrata Hermawan dengan NIM 001. Perkenalkan, nama saya Erik Alonso dengan NIM belakang 439. Perkenalkan, nama saya Syafika Salwa Zarifa dengan NIM akhir 330. Perkenalkan, nama saya Tiang Graini dengan NIM akhir 229. Perkenalkan, nama saya Naila Fadia Mukhtar dengan NIM akhir 149. Definisi persetujuan perdata yaitu menurut pasal 16-18 KUH Perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persetujuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Ciri dari persetujuan perdata yaitu terbentuk melalui perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, setiap anggota persetujuan perdata berkewajiban untuk menyumbang sesuatu dalam persekutuan. Ciri ketiga yaitu tujuan utama dari persetujuan perdata adalah untuk membagi keuntungan. Yang keempat adalah tanggung jawab pribadi atas utang dan kewajiban persekutuan. Untuk ciri kelima yaitu tidak berbadan hukum. Jenis persekutuan perdata. Persekutuan perdata terdapat ada 3. Yang pertama yaitu merupakan persekutuan yang tidak membatasi pemasukan para sekutu. Para sekutu dapat memasukkan segala sesuatu yang dapat dinilai ekonomis dan tidak ada perincian khusus mengenai jenis data kekayaan yang dimasukkan. Yang kedua, terdapat persekutuan perdata khusus, yaitu didirikan untuk tujuan tertentu dan para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu. Untuk jenis ketiga yaitu terdapat persekutuan keuntungan, di mana pemasukan para sekutu seluruhnya berupa tenaga kerja, pembagian keuntungan dan kerugian harus adil dan proporsional dengan pemasukan masing-masing sekutu. Kelebihan dan kekurangan dari persekutuan perdata sendiri yaitu yang pertama, kelebihannya adalah proses pendirian yang mudah. Yang kedua, sumber modal lebih besar. Yang ketiga, terdapat fleksibilitas dalam pemilikan dan pengelolaan. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan kepercayaan kreditor. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama, tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kemungkinan konflik antara sekutu. Yang ketiga, kesulitan pembubaran. Yang keempat, ketergantungan satu sama lain. Dan yang terakhir, resiko pembagian laba yang tidak adil. Firma berasal dari bahasa Belanda, yakni Vennootschap-ander, yang artinya perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Firma ini menjadi persekutuan dari beberapa badan usaha yang kemudian menjalankan bisnis antara dua orang atau lebih menggunakan satu nama. Syarat mendirikan firma yaitu 1. Didirikan oleh minimal 2 orang. 2. Menentukan nama yang akan dipakai dan didaftarkan. 3. Mempunyai badan pengurus dan anggota yang aktif terlibat. 4. Mempunyai tujuan usaha yang jelas dan terarah. 5. Telah menentukan domisili usaha firma. Ciri badan usaha firma: 1. Memakai nama yang disetujui oleh semua anggota. 2. Memiliki anggota yang aktif dalam mengelola perusahaan. 3. Tanggung jawab kewajiban tidaklah terbatas. 4. Mempunyai jangka waktu yang terbatas. 5. Laba dan rugi dibagi atas sejumlah anggota. 6. Kekayaan menjadi milik bersama. Jenis firma ada firma dagang, yaitu kegiatan utamanya adalah pembelian dan penjualan barang. Firma jasa, yaitu bergerak di bidang jasa atau fokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Firma umum, firma yang seluruh anggotanya mempunyai kekuasaan yang tak terbatas. Firma terbatas, seluruh anggota dalam firma ini tidak memiliki kekuasaan yang bebas secara firma umum. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan firma: 1. Modal firma lebih besar karena berasal dari gabungan modal per anggota. 2. Modal besar memudahkan pengajuan kredit, apalagi dengan adanya akta notaris. 3. Tugas dapat dibagi sesuai keahlian. 4. Setiap anggota memiliki tanggung jawab penuh terhadap kemajuan firma. 5. Prosedur pendirian firma relatif mudah dan tidak rumit. 6. Keuntungan dibagi berdasarkan modal. Kekurangan: 1. Semua anggota bertanggung jawab atas hutang firma dan wajib ikut melunasinya. 2. Tidak ada pemisahan antara aset pribadi dan aset perusahaan. 3. Firma rentan konflik karena dijalankan oleh beberapa orang dengan pandangan berbeda. 4. Jika firma bangkrut, kekayaan pribadi anggota bisa disita untuk menutup kerugian. 5. Masalah hukum yang menimpa satu anggota dapat berdampak pada seluruh anggota. 6. Firma mudah bubar jika ada anggota yang keluar. Prosedur pembubaran firma terdapat di pasal 1646 KUH Perdata dan pasal 31-35 KUHD. Dokumen pembubaran. Dokumen yang akan dibutuhkan untuk membubarkan firma diantaranya adalah akta pembubaran, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran firma, serta dokumen pendukung lainnya yang menyatakan pembubaran. Kemudian setelah proses pembubaran selesai dilakukan, maka telah dilakukan pembebasan atau likuidasi. Persekutuan komanditer. Dalam pasal 19 KUH Perdagang, persekutuan komanditer adalah persekutuan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh beberapa orang atau sekutu yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak dan satu orang atau lebih sekutu sebagai pelepas uang pada pihak lainnya. Dalam CV terdapat 2 jenis sekutu. Pertama adalah sekutu pasif, di mana ia merupakan orang yang mempercayakan untuk menyerahkan uang atau barang lainnya, tetapi tidak campur tangan dalam pengurusan persekutuan. Dan kedua ada sekutu aktif, yaitu orang yang menerima kepercayaan untuk menjalankan pengurusan perusahaan, berperan sebagai pengurus dan penggerak modal yang diberikan sekutu komanditer. Ciri-ciri dari badan usaha CV: pertama adalah memiliki 2 jenis keanggotaan, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Kedua, ada kegiatan usahanya dijalankan oleh sekutu komplementer.
Modal usahanya didapat dari sekutu komanditer dan statusnya bukan badan hukum. Bentuk CV ada 3, yaitu pertama ada yang diam-diam, yaitu belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada para pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Ada terang-terangan, yaitu sudah menyatakan sebagai persekutuan komanditer secara terang-terangan kepada pihak ketiga. Dan CV kumpul modal, yaitu persekutuan komanditer yang secara terang-terangan modalnya terdiri dari kumpulan beberapa modal. Jenis CV juga ada 3. Yang pertama itu persekutuan murni, yaitu bentuk awal persekutuan komanditer dengan satu sekutu komplementer dan sisanya sekutu komanditer. Persekutuan campuran, yaitu berasal dari firma yang membutuhkan modal tambahan, di mana sekutu firma menjadi sekutu komplementer dan investor baru sebagai sekutu komanditer. Terakhir yaitu persekutuan bersaham, yaitu mengeluarkan saham tak diperjualbelikan untuk mencegah modal beku. Saham diambil oleh sekutu komplementer maupun komanditer. Kelebihan dan kekurangan dari CV menurut Endah Saptini, yaitu kelebihannya 1, proses pendiriannya relatif lebih mudah, kebutuhan akan modal dapat lebih terpenuhi, cenderung lebih mudah mendapatkan kredit. Dari segi kepemimpinan, CV relatif lebih baik, dan terakhir dianggap sebagai tempat menanam modal yang lebih baik karena kemudahan investasi dan pencairan modal bagi sekutu komanditer. Untuk kekurangannya, pertama, kelangsungan perusahaan tidak menentu karena bergantung pada sekutu komplementer dalam menjalankan usaha. Kedua, semangat sekutu komanditer dalam memajukan usaha mengendor karena tanggung jawabnya tidak penuh dibandingkan dengan sekutu firma. Ketiga, dalam pendiriannya, CV bukan merupakan badan hukum sehingga tidak memiliki kekayaannya sendiri. Definisi usaha dagang yaitu sebuah usaha yang kegiatannya menjual dan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen, bisnis atau pemerintah dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Dasar hukum regulasi yang mengatur mengenai usaha dagang adalah keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Ciri-ciri usaha dagang: 1. Bukan badan hukum. 2. Modal berasal dari pemilik usaha. 3. Hanya dimiliki oleh satu orang. 4. Pengelolaannya dilakukan oleh satu orang sebagai pendiri dan pemilik usaha. 5. Modal dapat relatif kecil, jadi tidak ada batasan modal pendirian usaha. Jenis usaha dagang berdasarkan konsumen ada besar, yaitu distributor besar membeli barang langsung dari produsen dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang distributor. Sedang, distributor membeli grosir dari pedagang besar dan menjual kembali ke pedagang kecil dalam jumlah sedang. Kecil, pedagang eceran membeli barang grosir dan menjualnya langsung ke konsumen. Jenis-jenis usaha dagang berdasarkan produk ada barang jadi dan barang produksi atau baku. Macam usaha dagang yaitu ada dropshipping dan ekspor dan impor. Syarat pendirian yaitu 1. KTP pemilik, 2. NPWP pemilik, 3. Email dan nomor telepon, 4. Alamat usaha, 5. Bidang usaha yang ingin dijalankan, 6. Nama usaha dagang. Proses pendiriannya yaitu dalam mendirikan usaha dagang, langkah yang dilakukan adalah membuat akta pendirian usaha dagang. Akta ini diharapkan dengan notaris yang berisikan semua informasi mengenai usaha yang akan dijalankan. Kemudian mengurus izin usaha seperti NIB atau nomor induk berusaha. Setelah akta dan NIB sudah ada, maka usaha dagang sudah legal dan sudah bisa digunakan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan: 1. Izin usaha memberi legalitas resmi yang sah secara hukum. 2. Pelanggan lebih percaya pada bisnis yang memiliki izin resmi. 3. Izin usaha membuka akses ke dukungan pemerintah atau lembaga keuangan. 4. Izin usaha memberikan perlindungan hukum bagi bisnis. 5. Legalitas usaha meningkatkan peluang kemitraan. 6. Izin usaha memperkuat citra profesional bisnis. Kerugiannya yaitu membuka usaha dagang memiliki beberapa potensi kerugian, termasuk resiko keuangan, persaingan pasar yang ketat, dan tanggung jawab pribadi atas utang bisnis. Persyaratan batas sendiri adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang juga peraturan pelaksanaannya. Ciri persyaratan terbatas adalah: yang pertama, modal terbagi dalam bentuk saham. Yang kedua, tanggung jawab terbatas pada saham yang dimiliki. Yang ketiga adalah sifatnya yang berkelanjutan meskipun terjadi perubahan dalam kepemilikan saham. Yang keempat adalah dapat menghimpun modal dari publik. Dan yang terakhir, statusnya sebagai badan hukum. Untuk jenis persyaratan terbatas sendiri terdapat 3, yaitu berdasarkan kepemilikan saham. Yang pertama adalah persyaratan terbatas terbuka, yaitu sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat umum dan diperdagangkan di bursa efek setelah melalui proses initial public offering atau IPO. Yang kedua adalah persyaratan terbatas tertutup, yang artinya sahamnya hanya dimiliki oleh pihak tertentu seperti kerabat atau investor yang dipilih secara selektif dan tidak diperdagangkan di bursa efek. Selanjutnya adalah berdasarkan asal modal, yaitu persyaratan terbatas domestik, PT yang modal berasal dari WNI atau warga negara Indonesia dan kegiatan usahanya dilakukan di dalam negeri. Yang kedua adalah persyaratan terbatas asing, yaitu persyaratan terbatas yang didirikan oleh pihak asing yang menanamkan modal di Indonesia. Dan jenis yang ketiga adalah persyaratan terbatas kosong, yaitu PT yang telah memiliki status badan hukum namun tidak lagi menjalankan kegiatan usaha atau memiliki aset. Selanjutnya adalah persyaratan terbatas perorangan. PT perorangan adalah jenis PT yang hanya dimiliki oleh satu orang dan dapat diperuntukkan bagi UMKM. Untuk kelebihan dan kekurangan sendiri, yang pertama kelebihannya adalah perlindungan harta dan aset terjamin. Yang kedua, kemudahan penambahan modal. Yang ketiga, jangka waktu pendirian PT tidak terbatas. Dan yang terakhir, kepemilikan saham mudah berpindah. Untuk kelemahannya sendiri adalah yang pertama butuh biaya tinggi dan proses yang cukup lama. Yang kedua, prosedur administrasi yang kompleks. Yang ketiga, pajak berganda. Yang terakhir, mempunyai konflik antar pemegang saham. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi.
Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Dan yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya. Dan yang terakhir, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam prinsip koperasi, koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggotanya. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dan yang terakhir adalah kemandirian. Syarat pembentukan koperasi. Koperasi sendiri memiliki dua jenis, yaitu koperasi primer yang minimal dibentuknya sekurang-kurangnya ada 20 orang, dan yang kedua adalah koperasi sekunder yang dibentuk sekurang-kurangnya adalah dengan 3 koperasi. Pembentukan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar sebagaimana yang diatur oleh pasal 8 UU nomor 25 tahun 1992. Yang kedua, menentukan jenis koperasi yang didirikan dan dijalankan. Yang ketiga, menentukan keanggotaan. Yang keempat, menyusun rencana usaha dan aktivitas yang dilakukan. Yang kelima, menanamkan besarnya simpanan. Yang keenam, menyusun neraca awal koperasi. Yang ketujuh, menetapkan pihak-pihak yang berperan sebagai pengurus dan pengawas. Yang kedelapan, membuat notulensi dan berita acara terkait rapat pendirian dan yang dilakukan oleh koperasi adalah mengajukan surat permohonan pengantar dari pejabat yang berwenang atau dinas terkait. Kelebihan dan kekurangan koperasi. Kelebihan koperasi yang pertama adalah satu, kesejahteraan anggota. Yang kedua, koperasi ini memiliki asas demokratis. Yang ketiga, modalnya relatif lebih ringan. Yang keempat, akses pinjaman juga lebih mudah. Dan yang keempat, meningkatkan kekeluargaan dan gotong royong bagi anggota-anggotanya. Dan kekurangannya, yang pertama, modalnya terbatas. Yang kedua, daya saing yang lemah. Yang ketiga, SDM profesional sangat amat terbatas. Yang keempat, pengambilan keputusan cenderung lebih lambat. Dan yang terakhir adalah potensi konflik internal lebih tinggi. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak mencari keuntungan. Dasar hukumnya itu ada di UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Untuk ciri-ciri yayasan itu sendiri, sifat nirlaba atau non-profit, memiliki tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan kata notaris, dan didaftarkan ke Kemenkumham. Memiliki struktur organisasi, pembina, pengurus, dan pengawas. Tidak ada pembagian keuntungan kepada pendiri atau pengurus. Selanjutnya, itu jenis-jenis yayasan. Jenis yayasan itu ada yayasan sosial, terus ada yayasan pendidikan, dan yayasan kesehatan. Macam-macam struktur yayasan. Yang pertama itu ada pembina, pengurus, dan pengawas. Syarat pendiriannya didirikan oleh 1 atau lebih 2 orang dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Modal awal itu minimal 10 juta, memiliki tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, harus mendaftarkan akta pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM. Proses pendiriannya itu, yang pertama ada penyusunan akta pendirian oleh notaris, pengajuan SK pendirian ke Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga itu pendaftaran NPWP dan dokumen pendukung ke kantor pajak. Yang keempat itu pembukuan rekening bank atas nama yayasan. Yang kelima opsional, mengurus izin operasional tergantung bidangnya. Yang keenam, publikasi dalam berita negara Republik Indonesia. Untuk kelebihan yayasan dan kekurangan yayasan itu sendiri, kelebihannya itu status badan hukum diakui secara sah di mata hukum. Aset terlindungi, kekayaan yayasan terpisah dari kekayaan pribadi. Fokus sosial, cocok untuk kegiatan amal dan pendidikan. Tidak membayar pajak penghasilan. Untuk kekurangannya, tidak boleh mengambil keuntungan dibagikan kepada pendiri atau pengurus. Pengawasan ketat dari pemerintah, pengelolaan terbatas, tidak fleksibel dalam penggunaan aset. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.